Hampir 2 tahun pandemi berlangsung, bukan cuma kesehatan fisik yang jadi sasaran, kondisi mental juga seringkali dirasakan tak karuan. Kejenuhan seringkali menghampiri karena banyak sekali aktivitas hanya dilakukan di rumah saja. Psikolog Oriza Sativa menjelaskan, kenapa bosan dan lelah mental jadi tak terhindarkan. Baik Mbak Oriza, secara psikologis kenapa sih orang-orang mengalami kejenuhan di tengah pandemi ini? Ya, jadi sebetulnya karena kondisi pandemi ini ya, di mana kita terjebak dalam situasi yang monoton, kemudian mobilitas kita terhambat, komunikasi terhambat, eksistensi terhambat, jelas lama-kelamaan membuat banyak orang, terutama yang memiliki konstitusi kepribadian yang lemah, itu untuk terganggu kejiwaannya. Mereka mengalami stres, kalau tidak tertangani menjadi stres berat, kemudian sebagian menjadi frustasi, dan bahkan muncul agresi. Ada yang eksternal, bentuknya marah-marah, ya kan, seperti beberapa saat yang lalu sering kita lihat dalam tayangan televisi, ada orang-orang, segerombolan orang-orang yang diputar balik lalu marah-marah kepada aparat kepolisian, itu sebetulnya bentuk dari agresi eksternal. Sebenarnya orang-orang ini sudah frustasi gitu. Ada juga bentuk agresi internal, yaitu menyakiti diri sendiri. Misalnya banyak pengalaman di tempat praktek itu memang sebagian pasien itu sudah mulai untuk menyakiti dirinya sendiri gitu, dan mulai merasa mohon maaf ada ide-ide untuk mengakhiri hidup. Jadi sebetulnya sudah seserius itu dampak psikologis akibat pandemi bagi masyarakat kita. Nah, mengingat pandemi ini kan belum jelas kapan akan selesainya, adakah saran mengenai pola atau gaya hidup baru yang bisa diterapkan? Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sarankan kepada kita semua. Yang pertama adalah ciptakan situasi dan kondisi yang menyenangkan sebisa mungkin, yang asalnya dari rutinitas-rutinitas kita. Ya, misalnya untuk supaya mengurangi tingkat monotonnya. Misalnya, biasanya makan di meja makan, mungkin boleh dong geser, ada meja kecil sedikit, kita makan di halaman rumah misalkan gitu ya, misalnya di teras rumah. Jadi membuat suasana lebih seru. Kalau biasanya di rumah itu sepi, tidak ada suara-suara, boleh dong kita dengarkan musik dengan speaker kecil dan lain-lain misalkan. Kalau misalkan kita tidak biasa masak, cobalah untuk membuat masakan sendiri gitu ya. Jadi dengan menciptakan rutinitas menjadi lebih mudah dan menyenangkan dan lebih mengasihkan, itu satu. Terus kemudian yang kedua, saya sarankan untuk mulai menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru demi terciptanya adaptasi kita terhadap pandemi. Makanya sebetulnya eranya adalah, kalau orang bilang new normal, saya lebih cocok dengan adaptasi kebiasaan baru, karena mau tidak mau ini adalah waktunya kita untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru.